Oke, selamat pagi Mas dan Mbak sekalian. Kita langsung mulai saja ya. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa ya, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan hari ini banyak membawa manfaat buat kita semua. Berdoa dipersilakan. Baik, sesuai dengan silabus, ini adalah pertemuan kita yang ke-9 ya. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang sharing ekonomi, yang saya yakin Anda sekalian pasti pernah atau sedang menggunakan layanan ini, sharing ekonomi ini. Jadi ini adalah semacam layanan peer-to-peer begitu, dari kita ke kita sendiri yang didasarkan pada penggunaan teknologi, kemudian ada pertukaran barang dan jasa di situ, lalu tentu saja ada aktivitas transaksinya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana dampaknya terhadap perekonomian, terhadap masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan jadwal, ini langsung saja kita mulai presentasinya, kelompok 2. Suara saya bisa terdengar, Mas, Mbak sekalian? Terdengar. Bisa terdengar, Pak. Baik, langsung saja. Kalau begitu, kelompok 2 silahkan di-share materinya, kemudian silahkan dimulai presentasinya. Baik, Pak. Saya izin share, tapi... Ya. Oh, ya sudah. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Novi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang sharing ekonomi, dan kelompok 2 ada Aisyah, Nabila, Alan, Anarga, Farhan, dan saya sendiri. Oke. Baik, pertama-tama sebenarnya kita ketahui bahwasanya internet telah mengalami banyak perkembangan gitu. Telah mengalami banyak evolusi sejak dimulainya World Wide Web atau WWW pada tahun 1992 gitu. Dan dalam perkembangannya kita ketahui suatu web sosial yang mengalami perkembangan yang terbaru gitu di masa yang sekarang. Nah, perubahan inilah yang kemudian membawa suatu paradigma yang baru gitu dalam model pasar yang mungkin sebelumnya berbasis bahwa untuk menggunakan sesuatu barang kita harus memilikinya. Namun sekarang dengan perkembangan tadi muncul sharing ekonomi yang dimana kadang kita bisa menggunakan suatu barang tanpa harus memilikinya dengan konsep pemanfaatan dan penggunaan barang yang itu dibagi bersama-sama begitu. Nah, prinsip ini sebenarnya mungkin bukan hal yang baru, mungkin sebelumnya sudah kita temukan dalam konsep bisnis B2B dan B2C. Namun untuk saat ini prinsip ini semakin masif terlihat di transaksi yang sifatnya C2C gitu. Dan akhirnya menimbulkan atau menghasilkan suatu model bisnis yang baru. Nah, terdapat 3 faktor pendorong utama gitu dalam perkembangannya. Yang pertama adalah adanya perubahan perilaku konsumen gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, dulu perilakunya adalah orang harus memiliki barang terlebih dahulu untuk menggunakannya, tapi sekarang timbul semakin berkembang tren kita dapat menggunakan suatu barang secara sementara gitu, dan kita tidak harus memilikinya. Contohnya ya seperti dalam Gojek atau Gokar gitu ya, kita bisa menikmati mobil, tapi kita karena penggunaannya sementara saja, hanya keperluan-keperluan tertentu saja, jadi kita bisa menggunakan mobil itu yang itu kepemilikannya orang lain, dan kita membayar jasa atas orang lain yang memiliki mobil tersebut melalui Gokar. Dan yang kedua, adanya social network dan pasar elektronik itu. Network antar individu kita ketahui juga sangat ditopang oleh adanya platform-platform social network dan komunitas platform gitu ya. Dan social network ini mampu menghubungkan banyak konsumen, mampu menghubungkan banyak individu yang mereka bersedia saling berbagi satu sama lain. Nah, kemudian hadirnya platform elektronik atau platform pasar elektronik itu ini menjadi semakin mendukung karena mampu menekan
searching cost dan transaction cost yang pada minggu sebelumnya sempat kita bahas. Yang itu sebelumnya mungkin relatif tinggi gitu cost-nya. Contohnya yang saya temukan adalah misalnya di Facebook begitu ya. Di Facebook itu kita ketahui ada komunitas-komunitas, ada grup-grup suatu community yang mereka memiliki interest yang sama, mereka saling mempercayai, kemudian lama-kelamaan berkembang di komunitas itu justru malah digunakan untuk sebagai media jual beli barang bekas gitulah. Kemudian akhirnya Facebook menyadari hal itu dan mengadaptasikan Facebooknya memberikan suatu fitur namanya marketplace di mana orang-orang dapat menjual barang-barang bekas di sana. Kemudian yang ketiga faktornya adalah adanya smartphone atau mobil seluler gitu, karena untuk mengakses layanan-layanan yang sifatnya app ekonomi tadi kita temui memang sangat akan terasa lebih nyaman saat kita menggunakannya dari perangkat seluler gitu, dari smartphone maupun tablet. Contohnya dalam Gokar gitu. Orang zaman dulu mungkin bisa tuh menggunakan mobil tanpa harus memilikinya melalui rental mobil. Tapi sekarang dengan kombinasi layanan elektronik dan smartphone, kita ada Gokar di mana daripada kita meminjam kunci mobilnya, kita sekarang dikombinasikan antara justru dengan aplikasi smartphone dan mungkin dan pembayarannya pun juga dikombinasikan dengan smart card gitu. Jadi tidak lagi kombinasi antara penyewaan barang, penggunaan jasa dengan bentuk fisik, tapi justru lebih ke elektronik gitu. Nah, dalam bentuk solusi sharing ekonomi sendiri sebenarnya terdapat dua perspektif yang berbeda atau dikategorikan dalam dua tipe gitu. Dari segi perspektif mikroekonomik, yang pertama dari tipe providernya dan dari tipe interaksinya. Dari tipe providernya yang pertama adalah startup, di mana kita ketahui sebagian besar inovasi dalam sharing ekonomi ini justru malah berasal dari perusahaan-perusahaan startup gitu, yang kemudian juga kita ketahui muncul yang namanya unicorn. Tapi di sisi lain juga perusahaan-perusahaan incumbent saat ini juga sudah mulai banyak yang mereka berhasil untuk beradaptasi dan bertindak sebagai penyedia layanan gitu, sebagai provider di lapangan sharing ekonomi ini. Kemudian dari tipe interaksinya ada B2C dan ada C2C. Dalam artian walaupun sharing ekonomi ini kita kenalnya dengan interaksi antara individu dan individu, tapi dalam beberapa kasus akses terhadap sumber daya yang harus digunakan itu hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan saja, sehingga ada beberapa perusahaan yang mereka dapat menyediakan value added tambahan bagi konsumen, sehingga resource ini mampu digunakan di lapangan sharing ekonomi sendiri. Nah, dalam situasi ya kita ketahui hal ini tercermin dalam konsep collaborative consumption, di mana orang-orang berfokus pada konsumsi layanan peer-to-peer gitu tanpa melibatkan perantara apapun. Nah, mungkin biar lebih menjelaskannya nih ada beberapa contoh. Jadi ya dari provider yang tipe startup yang mungkin konsep interaksinya adalah B2C adalah Uber, kemudian yang tipe interaksinya C2C ada Airbnb, dan sedangkan mungkin yang providernya adalah incumbent, kita lihat yang B2C ada Coursera dan C2C ada TripAdvisor. Nah, terlepas dari keempat pola segmen ini, sebenarnya sharing ekonomi tetap memberikan manfaat baik itu bagi konsumennya, providernya maupun intermediar atau perantara. Bagi konsumen kurang lebih tiga manfaat yang diterima adalah karena convenience atau karena kenyamanan, kemudian secara economic benefit atau mungkin konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau cost yang mereka keluarkan jadi lebih rendah, dan di sisi lain juga dari ecological sustainability. Contohnya mungkin kita berpikiran adanya Gojek, adanya Gokar, orang-orang jadi semakin sedikit polusi karena orang tidak semua orang harus punya mobil untuk mengendarai mobil gitu, sehingga mungkin polusi bisa lebih rendah. Tapi mungkin hal ini juga memiliki dark side-nya atau sisi negatifnya, tapi akan kita bahas di slide berikutnya nanti. Kemudian di sisi lain juga bagi provider maupun intermediate, mereka tentu dengan adanya sharing ekonomi ini dapat memposisikan antara memilih menjadi memberikan platform saja, misal seperti Airbnb, atau mereka juga menyediakan layanan tambahan atau value tambahan, misalnya di Uber ini atau di Gojek, karena mungkin kalau mas-mas Gojek dengan kita yang butuh
jasa Gojek mungkin bisa sedikit ada kasus ada permasalahan kepercayaan, tapi adanya Gojek, mereka sebagai penengah, mereka memberikan jaminan bahwasanya driver Gojek ini aman dan kita diberikan kejaminan keselamatan gitu. Nah, di sisi lain juga bagi provider dari intermediate juga adanya sharing ekonomi ini menghasilkan suatu model bisnis baru dan tentunya mereka mendapatkan suatu gain begitu dari sharing ekonomi ini. Nah, kemudian saya akan menyampaikan definisi sharing ekonomi itu sendiri, di mana sebenarnya sharing ekonomi itu masih memiliki banyak definisi dan belum memiliki definisi akhir yang pasti, di mana menurut artikel yang dirujuk, sharing ekonomi merupakan collaborative consumption yang dilakukan oleh beberapa pihak dan ada aktivitas saling berbagi, bertukar, dan menyewakan sumber daya tanpa memiliki sumber daya tersebut. Kemudian menurut Rahel Botsman, sharing ekonomi adalah sebuah sistem untuk mengaktifasi nilai-nilai yang belum terambil sebelumnya melalui berbagai model dan marketplace yang bertujuan untuk membuat nilai tersebut menjadi lebih efisien dan lebih baik dan menjangkau akses yang lebih luas. Kemudian, menurut Collaborative Lab, sharing ekonomi merupakan perekonomian yang dibangun atas network yang terdistribusi oleh sejumlah individu, komunitas, perusahaan yang sifatnya terdesentralisasi dan memengaruhi proses konsumsi dan produksi. Di mana sharing ekonomi ini itu tidak fokus pada transfer kepemilikan suatu barang atau jasa, tetapi lebih fokus ke mekanisme transaksi situasi seperti pembayaran, bookings, dan lain-lain. Next. Nah, dari banyaknya definisi tadi, itu ada 2 kunci penting dalam sharing ekonomi. Yang pertama, ada hubungan peer-to-peer, bisa berupa pertukaran barang atau jasa, proses co-producing, co-funding, dan co-consumption, dan didukung atau difasilitasi oleh platform digital, internet, dan mobile device. Next. Next. Nah, kemudian ini ada kolaboratif ekonomi honeycomb, versi awalnya tuh cuma ada satu versi yang disampaikan oleh Jeremiah, di mana sharing ekonomi itu tidak selalu mengenai barang atau jasa, tapi juga bisa di sektor uang, transportasi, makanan. Kemudian honeycomb ini tuh berkembang ke versi 2.0, di mana yang awalnya cuma 6 sektor berkembang ke 12 sektor. Ada pertambahan sektor kesehatan, kesehatan, kemudian ada logistik, kemudian ada utilities. Kemudian next. Nah, yang terakhir itu ada honeycomb yang versi paling terakhir, yaitu versi 3.0, di mana yang awalnya tadi 6 sektor, kemudian 12 sektor, dan sekarang ada 16 sektor, di mana ada pertambahan sektor kecantikan, kemudian ada sektor analytics dan reports, kemudian ada vehicle sharing, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu sharing economy framework. Di dalam sharing ekonomi ini mengarah pada bentuk hybrid dari pertukaran nilai ekonomi, dan oleh karena itu dapat memperluas model yang ada dari perspektif ekonomi mikro dan makro. Di dalamnya terdapat 3 lapisan, yaitu strategic layer, process layer, dan juga system layer. Next. Di dalam strategic layer, sharing ekonomi ini menghubungkan konsumen secara langsung melalui model P2P atau menyediakan akses melalui perantara. Provider itu dapat memproduksi dan mendistribusikan layanan untuk konsumen yang pada gilirannya juga dapat memproduksi dan mendistribusikan layanan untuk konsumen lain. Di sini garis antara konsumen dan produsen itu menjadi kabur. Contohnya adalah peminjaman kredit konsumen oleh konsumen lain. Suatu wilayah yang dulunya hanya terbatas pada bank sebagai provider jasa keuangan. Next. Kemudian pada lapisan proses, konsumen, provider, dan perantara itu dihubungkan dengan berbagai jenis kategori proses. Di sini di dalam sisi provider itu terdapat semacam service life cycle, dan di situ dibedakan menjadi 7 fase umum yang terdiri dari identifikasi,
analisis persyaratan, konsepsi, pengembangan, implementasi, operasi, dan juga peningkatan layanan. Proses siklus hidup ini mendukung strategi pihak provider seperti kepemilikan kembali produk, di mana proses tertentu dalam suatu siklus hidup itu menjadi layanan yang relevan. Misalnya, perusahaan dapat menyediakan layanan perbaikan khusus dalam fase operasi untuk barang bekas atau menawarkan layanan perbaikan dalam fase peningkatan untuk memperkaya barang dan jasa tersebut. Kemudian, untuk dari segi perantara ini biasanya didasarkan pada 3 kategori proses umum, yaitu 1 untuk mencapai transparansi pasar, kemudian penggunaan layanan melalui infrastruktur transaksi bersama, dan juga regulasi. Proses-proses ini harus diadaptasi bergantung pada konteks layanan. Misalnya adalah pada kasus sharing car, memerlukan proses yang berbeda untuk penggunaan layanan, misalnya untuk segi pembersihan, parkir, dan sebagainya. Kemudian dari segi konsumen, perlu diperhatikan secara spesifik bahwa proses sharing konsumen yang tidak terfokus pada pengalihan kepemilikan dan termasuk transaksi seperti pembayaran. Di sini terdapat 5 kategori proses. Yang pertama adalah informasi, yaitu bahwa konsumen menginformasikan diri mereka sendiri tentang layanan yang mereka butuhkan dan membandingannya. Kedua itu tentang akses, yaitu mereka memperoleh akses ke penawaran yang relevan, seperti kunci elektronik untuk berbagi mobil. Kemudian yang ketiga adalah konsumen itu harus membayar untuk penggunaan layanan. Jika fungsi pembayaran mikro tersedia di platform sharing ini, maka gesekan terkait penggunaan layanan sharing ini akan berkurang. Yang keempat adalah usage. Layanan nilai tambahan yang mendukung konsumen dalam berbagi sumber daya. Contohnya adalah layanan asuransi yang mengurangi risiko provider dan dengan demikian mampu meningkatkan kepercayaan. Yang terakhir adalah rating. Konsumen menilai kualitas layanan secara keseluruhan berdasarkan kriteria seperti kenyamanan yang juga berfungsi sebagai mekanisme kepercayaan. Dan yang terakhir adalah pada lapisan system layer. Konsumen biasanya menggunakan platform pasar elektronik untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang ingin mereka bagikan. Dalam model situasi murni, mereka itu menghubungkan konsumen dan dalam bisnis B2C serta konsumen. Platform ini mendukung 3 kategori proses umum, yaitu transparansi pasar, transaksi, dan regulasi dari lapisan proses. Misalnya Airbnb itu menawarkan katalog layanan untuk menyediakan transparansi pasar dan memungkinkan konsumen untuk mencari dan membandingkan dengan apartemen yang berbeda. Di sisi provider itu terdapat 2 macam, yaitu CRM dan SLM. CRM itu kepanjangan dari Customer Relationship Management yang berfungsi untuk memastikan tautan ke komunitas online. Untuk ini, sistem CRM sosial itu menyediakan fungsi analisis dan interaksi seperti pencarian sosial, pemantauan media sosial, analisis jaringan sosial, dan manajemen jaringan sosial. Kemudian untuk yang SLM, yaitu Service Level Management, itu untuk menghubungkan proses siklus hidup layanan provider ke barang dan layanan bersama. Next. Yang selanjutnya kami akan membahas dari artikel yang berjudul Economic and Business Dimensions, The Dark Side of the Sharing Economy and How to Lighten It, yang ditulis oleh Malhotra pada tahun 2014. Pada bagian pertama dijelaskan mengenai the sharing economic dark side atau permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh model bisnis sharing. Permasalahan yang pertama yaitu adanya permasalahan antara hotel dan bisnis sewa kamar atau yang biasa kita sering temukan adalah contohnya bisnis Airbnb yang mendorong pemerintahan US mengeluarkan peraturan baru yaitu zonasi hotel. Hal ini dikarenakan bisnis sewa kamar atau bisnis Airbnb memberikan penawaran harga yang lebih murah daripada hotel sehingga menurunkan penghasilan hotel pada umumnya. Sehingga peraturan zonasi hotel ini dibuat agar bisnis sewa kamar atau bisnis Airbnb tidak memasuki zona perhotelan atau zona-zona di sekitar tempat wisata. Permasalahan Airbnb itu sendiri juga dirasakan oleh warga setempat US
karena adanya Airbnb atau sewa jangka pendek itu menghilangkan Suaranya hilang, Mbak Aisyah. kamar-kamar atau rumah yang biasanya warga setempat yang ingin mencari tahunan, ya. Ya, silakan dilanjutkan. Tadi suaranya menghilang. Sehingga pemerintahan US mengatur hal tersebut untuk mengakomodasi hotel dan juga warga setempat yang mencari persewaan jangka panjang. Yang kedua yaitu pengadaan pajak bagi taksi. Hal ini dirasakan oleh penduduk Jerman, di mana ada perselisihan antara taksi biasa dan juga taksi layanan Uber. Pengadilan Jerman akhirnya melarang layanan Uber untuk beroperasi di seluruh wilayah Jerman karena ditemukan banyak driver yang tidak sesuai dengan aturan mereka, di mana para supir ini tidak mendaftarkan layanan mereka pada suatu asuransi, sehingga dianggap mengancam keselamatan orang lain. Hal lainnya yang mendorong pengadilan Jerman melarang layanan Uber beroperasi di wilayahnya yaitu pengemudi taksi yang terdaftar secara resmi di Jerman dikenakan suatu biaya atau pajak sendiri. Sedangkan Uber dengan layanan sharing ride-nya itu mencoba menghindari peraturan dan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Jerman, sehingga dengan kedua hal tersebut pemerintahan Jerman dan pengadilan Jerman sepakat untuk melarang layanan Uber beroperasi di Jerman. Yang selanjutnya yaitu permasalahan ketidakadilan karyawan yang ditemukan di berbagai macam perusahaan dengan model bisnis sharing ekonomi, karena biasanya karyawan yang terdaftar dalam perusahaan sharing ekonomi itu bisa disebut dengan pekerja lepas yang mereka tidak mempunyai penanggung jawab sehingga mereka tidak menerima atau memiliki tunjangan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, kompensasi bagi keluarga, dan tidak ada jaminan pengembangan skill bagi karyawan tersebut. Dalam artikel juga dijelaskan bahwa ada suatu peristiwa seorang supir Uber itu ditemukan tewas dibunuh saat dia bekerja, dan dari pihak Ubernya sendiri itu tidak memberikan kompensasi apapun kepada keluarga korban, sehingga hal tersebut dianggap suatu masalah yang kerap terjadi pada perusahaan model bisnis sharing ekonomi. Next. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif lainnya yang dijelaskan pada artikel yang berjudul Putting the Sharing Economy into Perspective yang ditulis oleh Franken dan kawan-kawan pada tahun 2017. Dampak negatif yang pertama yaitu mematikan bisnis lama. Seperti yang dijelaskan pada permasalahan zonasi hotel, hal tersebut juga dialami di daerah Texas, di mana banyak hotel menengah ke bawah yang tergantikan oleh bisnis Airbnb itu juga merasakan penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Yang kedua yaitu kerugian bagi pihak eksternal. Model bisnis Airbnb itu kerap menimbulkan atau memberikan gangguan dan perasaan bahaya bagi para tetangga sekitarnya, karena para tetangga merasa bahwa terlalu banyak orang asing yang berlalu lalang di lingkungan mereka. Yang ketiga yaitu adanya distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang tidak merata. Seperti pada permasalahan hotel tadi, di Texas, hotel yang berbintang tinggi atau berbintang 5 itu tidak merasakan dampak langsung dari bisnis Airbnb karena mereka masih mempunyai target pasarnya sendiri. Sedangkan bagi hotel yang menengah ke bawah, mereka sangat merasakan dampak langsung dari bisnis Airbnb sehingga dianggap membuat pendapatan dan kesejahteraan itu tidak merata. Dan yang terakhir adanya peningkatan diskriminasi P2P. Hal ini pada artikel dijelaskan dengan contoh Airbnb Amerika Serikat yang melakukan studi analisis menemukan bahwa pemilik kamar dengan etnis Afro-Amerika itu mendapatkan sewa yang lebih sedikit dibanding pemilik kamar dengan etnis lainnya. Dan sebaliknya bagi penyewa kamar yang
memiliki etnis Afro-Amerika itu juga kerap mendapatkan penolakan dari berbagai pemilik kamar. Hal ini dibuktikan dengan kerugian rasial yang cukup signifikan pada pemberian peringkat dan juga ulasan. Pada bisnis Uber juga terdapat bentuk diskriminasi P2P, di mana para supir Uber itu biasanya menolak atau meng-cancel order yang dibuat oleh orang-orang Afro-Amerika, sehingga orang-orang Afro-Amerika ini biasanya juga kesusahan untuk menikmati atau menggunakan layanan Uber itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ketika kita sudah tahu dark side dari sharing ekonomi, itu ada beberapa cara untuk mencegah atau mengurangi risiko tersebut. Yang pertama, itu meminimalkan risiko dan lebih mementingkan benefit komunitas. Nah, contohnya itu kayak gimana? Itu berupa ganti rugi bagi mitra Uber. Nah, kan tadi udah dibilang kalau Uber itu tidak mengganti kerugian yang dialami oleh drivernya. Nah, memang kejadian seperti itu sebuah risiko dari adanya kemitraan ya. Cuman hal tersebut itu tidak bisa dibenarkan karena Uber itu tidak ada niat untuk membentuk sebuah ekosistem yang sehat dan merugikan pihak lain, yaitu si drivernya. Yang kedua, itu ada invest in customers. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah create value baru yang ada pada users. Contohnya itu Airbnb. Airbnb itu pada awalnya kurang traction untuk menggait peminat baru karena foto-foto kamar yang disewakan itu kurang menarik, kurang appealing. Nah, itu karena apa? Karena orang-orang yang menyewa kamar itu usernya itu tidak ngefoto dengan bagus gitu loh, asal-asalan, sehingga akhirnya Airbnb itu memberikan edukasi pada users bahwa oh ini kamu harus ngefoto dengan bagus, high quality kayak gitu. Mereka educate their users tentang bagaimana cara pengambilan foto yang menarik agar itu lebih bagus ketika diupload di sosial media seperti itu. Yang ketiga ada self-regulation. Dengan sharing ekonomi ini segala pelaksanaan dapat terukur. Nah, maksudnya gimana? Akses yang didapat dengan sharing ekonomi ini kan jauh lebih cepat. Sehingga contohnya itu seseorang dapat melakukan background checking dengan lebih cepat dan mudah dengan database mereka. Nah, dengan background checking yang cepat dan mudah ini bisa memetakan dan mapping mitigasi ada nggak sih kemungkinan resiko atau konflik yang akan terjadi ketika kita mengambil keputusan seperti ini. Terus yang keempat itu ada tax fairly, regulasi pajak yang disesuaikan dengan bisnis pribadi dan industri. Nah, ini case-nya itu di Amsterdam. Nah, di daerah sana itu bisnis perhotelan khususnya yang dimiliki individu itu pajaknya berbeda dengan bisnis perhotelan yang sudah besar sebagai industrinya, seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang areas for further research atau perkembangan sharing ekonomi ini menghasilkan implikasi atau dampak untuk riset lebih lanjut pada 3 area, yaitu area makroekonomik, mikroekonomik, dan service science. Next. Yang pertama, perspektif dari makroekonomi. Nah, di makroekonomi ini, ekosistem yang terjadi dalam sharing ekonomi ini sekarang lebih ke cross industri atau menggabungkan 2 industri, misalkan menggabungkan fintech dan transportasi seperti yang sekarang ada, yaitu Grab menggabungkan transportasi dengan OVO, yaitu fintech sistem pembayaran. Nah, zaman sekarang produksi barang dan jasa lebih ditentukan dari apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen dan bukan hanya berdasarkan asumsi. Riset-riset ke depannya akan lebih membahas mengenai analisis detail dari ekosistem sharing ekonomi ini serta mempertajam lagi pemahaman tentang sharing ekonomi. Beberapa pertanyaan riset ke depannya yaitu yang pertama, sektor apakah yang akan muncul ke depannya karena bisa saja terdapat sektor-sektor baru yang sebelumnya belum terjamah. Yang kedua, bagaimana konsumen menggabungkan 2 industri yang sebelumnya tidak terpikirkan untuk digabungkan.
Yang ini terkait dengan pertanyaan nomor 1 yang mana dari industri sebelumnya tidak terpikirkan, belum ditemukan dan tidak terpikirkan untuk digabungkan. Yang ketiga, apakah bentuk baru dari pertukaran nilai yang dapat mendukung ekosistem baru yaitu sharing ekonomi ini terkait dengan apa nilai yang didapat oleh konsumen ke depannya. Lanjut. Nah, yang kedua pada perspektif mikroekonomi, fasilitas produksi barang dan jasa ini sekarang lebih fokus pada tugas tunggal di mana salah satunya dikhususkan, yaitu sekarang disebut sebagai hyper specialization atau crowdsourcing. Nah, crowdsourcing ini bermanfaat untuk menghemat biaya pada proyek-proyek besar. Contoh adanya crowdsourcing ini yaitu adanya freelancer, yang mana freelancer ini tidak perlu dibayar sesuai gaji, tetapi hanya dibayar sesuai proyek saja. Pertanyaan-pertanyaan pada riset mikroekonomi ke depannya, yang pertama yaitu apa model bisnis yang cocok untuk sharing ekonomi ini, dan yang kedua bagaimana cara mengatur cara kerja baru ini dan bagaimana penerapan desentralisasi dapat dilakukan. Nah, pertanyaan kedua ini terkait dengan desentralisasi yang nantinya bagaimana pengorganisasian dalam sistem ekonomi sharing ekonomi ini. Yang ketiga, apa peran dari perantara seperti adanya pasar elektronik dalam sharing ekonomi. Pasar elektronik di sini yaitu seperti e-commerce, marketplace, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan periset untuk nantinya riset lebih lanjut karena sharing ekonomi ini belum terlalu jelas ke depannya. Lanjut. Nah, yang terakhir, service science. Untuk mengintegrasikan perspektif-perspektif riset yang berbeda tadi, service science ini dapat berkontribusi dengan menghubungkan hasil keseluruhan dari disiplin ilmu yang berbeda tadi. Dengan menggunakan service system sebagai objek penelitian utama, service system ini dapat menggambarkan bagaimana area penelitian yang berbeda dapat saling berkaitan di sepanjang dimensi dari penelitian pada makroekonomi dan mikroekonomi tadi. Jadi dengan menggunakan service system nantinya dapat menghubungkan perspektif yang berbeda dari penelitian makro dan mikroekonomi tentang sharing ekonomi. Next. Yang terakhir yaitu create a reviews and fair access of resource. Yang pertama, sharing ekonomi bergantung pada adanya review atau ulasan. Nah, hal ini karena kebanyakan konsumen zaman sekarang memutuskan untuk membeli atau tidak itu biasanya berdasarkan review. Review ini juga harus dibuat se-autentik atau seasli mungkin agar konsumen tidak merasa ditipu. Nah, yang kedua, regulator harus memastikan akses untuk informasi publik, di mana maksudnya yaitu berita atau reputasi tentang perusahaan itu harus dapat diakses untuk umum dan tidak disembunyikan. Hal ini karena dalam sharing ekonomi ini penting untuk konsumen mengetahui terlebih dahulu informasi tentang perusahaan sebelum menggunakan jasa atau produknya. Nah, pada saat yang sama, konsumen juga harus pandai memilih berbagai platform berdasarkan manfaat short atau long term yang dibutuhkan. Pada intinya, sharing ekonomi ini akan tetap ada mau atau tidak mau. Untuk kedepannya adalah bagaimana kita dapat meregulasi ekosistem tersebut. Next. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya yang cukup lengkap sekali. Silakan teman-teman dari kelompok yang lain untuk bertanya, sebutkan namanya dan kelompoknya. Silakan. Permisi, Pak. Mbak, silakan, Mbak. Saya dari kelompok 6 mau bertanya, dengan banyaknya dampak negatif dari model bisnis sharing yang sudah dijelaskan tadi, menurut kelompok 2 membutuhkan partisipasi dari pihak mana saja ya untuk meminimalisir dampak negatif tersebut. Terima kasih. Silakan, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Mungkin ditampung dulu, Pak. Ya, ditampung dulu aja, Pak. Baik. Yang lain kalau begitu, silakan Mas, Mbak. Izin bertanya, Pak.
Ya, Mbak. Silakan, Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Karina Pramana Putri. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2, presentasinya sangat bagus. Saya ingin bertanya, tadi kan ada yang dibilang ada sharing ekonomi yang ada dark side-nya itu. Terus saya lihat tadi contoh-contohnya itu ada negara-negara maju ya. Nah, menurut kalian mungkin nggak sih itu terjadi di Indonesia? Karena Indonesia sendiri masih negara berkembang kan, masih harus membangun teknologi lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat-lihat, banyak sekali negara-negara maju yang malah menentang si Uber tadi itu gitu. Nah, gimana menurut kalian di Indonesia bakal terjadi nggak sih yang tantangan-tantangan seperti itu? Atau malah karena kita negara berkembang, malah kita jadi sangat menerima teknologi gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Karina. Ada lagi? Silakan. Permisi Pak. Permisi kelompok Pak Novi dan kelompok 2. Saya izin bertanya. Tadi terkait banyak pelanggaran yang dilakukan oleh platform yang baik yang menyediakan sharing ekonomi atau yang menjadi intermediate sharing ekonomi, apakah bisa user yang terutama di platform digital sebelumnya user saat membuat akun atau saat ingin menggunakan layanan itu kan dimintai untuk menyetujui EULA dari platform tersebut. Nah, apakah dan misalkan nanti di saat menggunakan layanan tersebut usernya itu merasa bahwa ada pelanggaran etika atau pelanggaran hukum atau ketentuan yang itu tidak sesuai dengan aturan baik aturan etika maupun regulasi. Nah, apakah user tersebut itu masih bisa menuntut platformnya walaupun dia itu awalnya sudah menyetujui EULA dari platform tersebut. Terima kasih. Oke, mungkin 3 dulu. Silakan kelompok 2 untuk merespon pertanyaan dari teman-teman tadi. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari terlebih dahulu mengenai siapa saja yang bisa menjadi pihak-pihak yang dapat meminimalisir dampak negatif dari model bisnis sharing ekonomi ini. Mungkin dari kami, untuk pihak pertama yang bisa menangani permasalahan dari bisnis model sharing ekonomi ini, yang pertama pemerintah setempat, karena semakin berkembangnya waktu itu pasti akan terus mendorong berbagai macam bisnis baru muncul, sehingga dari pemerintah itu mungkin perlu pengawasan dan respon yang cepat dalam mengatasi permasalahan yang mungkin akan muncul. Mungkin dari contohnya tadi ada pengadilan Jerman yang memberikan larangan pada layanan Uber, dan juga pemerintah US yang mengeluarkan peraturan zonasi hotel untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah mereka. Untuk yang kedua mungkin dari pihak perusahaannya itu sendiri, karena bagaimanapun juga permasalahan itu muncul dari layanan yang sudah mereka berikan, sehingga perlu bentuk respon yang cepat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen dan juga lingkungan sekitar. Contohnya pada masalah yang tadi, masalah terakhir mengenai diskriminasi P2P yang ada di Airbnb Amerika Serikat, pada akhirnya di artikel dijelaskan bahwa Airbnb Amerika Serikat akhirnya mencanangkan tagar #Airbnb Well Black dan juga membuat suatu platform bernama Noir Black untuk mengumpulkan kasus-kasus atau laporan diskriminasi yang diterima, lalu dipertimbangkan dan dijadikan dasar sebagai perubahan sebuah itu. Apakah sudah cukup menjawab, Diari? Iya, terima kasih. Iya. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Karin tadi mengenai sebenarnya kalau di negara berkembang, khususnya Indonesia, dark side yang ada di sharing ekonomi luar negeri, negara maju itu bisa terjadi nggak sih? Jawabannya bisa, itu bisa terjadi. Karena
kita balik lagi dulu ya. Sharing ekonomi itu kan sebuah sistem ya, yang kemudian ternyata ada dark side-nya, ada keburukannya. Nah, ketika itu diaplikasikan ke negara lain, entah itu maju atau berkembang, ya sama aja memiliki potensi untuk memunculkan negatif itu gitu. Cuman penanganannya mungkin akan sedikit lebih merepotkan karena dari segi pemerintah juga masih kurang gercep gitu. Dan juga reaksi-reaksi yang ditimbulkan itu kan terlalu reaksioner, terlalu berlebihan gitu. Nah, contohnya apa di Indonesia? Contohnya itu adalah Gojek, Grab itu kan waktu awal-awal dulu kan pernah demo tuh sama ojek pengkolan lah, sama taksi biru-biru itu. Bahkan sampai kita menemukan di stasiun atau di terminal itu kan ada pelang-pelang tidak boleh Gojek naikkan penumpang di sini kayak gitu kan. Nah, itu mungkin apakah sudah menjawab Mbak Karin? Sudah, makasih Mas Anarga. Baik, saya akan jawab pertanyaan yang ketiga dari Mbak Prabandari terkait apakah saat kita user menyetujui semacam agreement di aplikasi, apakah itu terdapat pelanggaran etika dan hukum, dan kemudian apabila user sudah menyetujui, apakah dapat dituntut begitu. Oke, mungkin pertama kalau dilihat dari pelanggaran etika, ya atau tidaknya atau seberapa besarnya mungkin akan bisa teman-teman dapatkan di kelas etika bisnis ya. Tapi kurang lebih yang saya dapatkan adalah dalam setiap digital, aplikasi digital hampir semuanya pasti ada agreement, dan mungkin ya mau tidak mau kita harus menggunakannya, harus menyetujuinya gitu, karena kalau kita tidak menyetujuinya ya pasti kita tidak dapat mendapatkan layanannya. Dan bahkan mungkin semenjak kita pertama kali menggunakan smartphone gitu, pertama kali kita menggunakan device digital, kita sudah dihadapkan dengan agreement yang sebenarnya itu mungkin sangat-sangat rawan melanggar privasi kita, di mana kita juga beraktivitas kita sangat-sangat direkod oleh provider kita itu. Baik, jadi sejak kita mendaftar Google pun, memasukkan akun Google ke HP itu sudah sebenarnya sejak saat itulah kita privasi kita sudah mulai tidak terlalu terjaga gitu, sudah mulai terbuka karena ada pihak-pihak yang mengkolek privasi kita, data privasi kita. Dan di saat di dalam sharing ekonomi ini sendiri juga di berbagai aplikasinya ya tentu ada agreement yang mungkin kita rasa kayak ini melanggar etika ya, karena mungkin mereka jadi mengkolek data gimana kita, terus siapa keluarga kita, dan mungkin interest kita apa dan sebagainya. Tapi di sisi lain menurut saya hal ini pasti juga sudah diantisipasi atau sudah direview oleh pemerintah gitu, karena menurut saya salah satu pihak yang dapat mengontrol sharing ekonomi ini ya pemerintah, di mana mereka bisa membuat regulasi dan sebagainya. Dan tentunya aplikasi-aplikasi seperti ini, agreement dan sebagainya pasti sudah melalui uji review dari pemerintah, sehingga kapabilitas atau kadar pelanggarannya itu pasti sudah ditinjau oleh pemerintah agar privasi yang memang bisa dikolek oleh aplikasi oleh provider seperti ini bisa terbatas, tidak semena-menanya, tidak sewenang-wenang. Dan kemudian apakah kita bisa menuntut? Ya menurut saya kurang logis juga, karena dari kita sudah menyetujuinya, dan harapannya ya saat kita menyetujuinya kita sudah mengetahui apapun itu agreement di dalamnya. Namun sayangnya kita jumpai atau mungkin kita sendiri sering ya ketika ada agreement itu kita langsung skip, langsung kita scroll langsung ke bawah, langsung next tanpa kita ketahui sebenarnya apa aja agreement-nya. Ya itu semacam sebuah dilema ya, kalau kita tidak membaca mungkin kita merasa dilanggar privasinya dan sebagainya, tapi kalau kita membaca juga sangat-sangat panjang dan sangat-sangat extend. Jadi kita mungkin sebagai user seringkali ya udahlah kita setujui aja tanpa kita ketahui apa sih dalamnya. Jadi kalau seperti itu juga kurang etis, kemudian di hari kemudian kita menuntut, ya mungkin perusahaan atau para provider ini bisa menanyakan bukankah user sudah menyetujuinya gitu. Jadi di selain kita hanya bisa bergantung pada pemerintah sebagai pihak regulator gitu, dan kita sendiri harus lebih teliti dalam melihat agreement di dalamnya. Mungkin begitu Mbak Bandari, apakah menjawab? Ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Mungkin saya silakan Mas. Mungkin saya mau menambahkan juga Pak jawaban dari Ahmad, bahwa di dalam
etika bisnis itu kan ada komponen justice. Nah, di sini kita kan konsumen itu posisinya memiliki informasi yang tidak selengkap yang dimiliki oleh pemilik platform tersebut. Jadi sebaiknya itu platform tersebut itu menjelaskan klausul-klausul yang penting itu di dalam agreement tersebut dan diletakkan di poin-poin yang atas. Nah, apabila mereka sudah menerapkan hal itu, maka berarti komponen justice ini bisa seimbang antara konsumen dengan perusahaan itu sudah memiliki informasi yang sebanding. Jadi kayak kalau sudah menerapkan hal ini, maka apabila konsumen sudah menyetujui agreement, jadinya konsumen itu tidak bisa menuntut perusahaan tersebut karena keduanya itu sudah saling lengkap informasinya dan si konsumen itu sudah menyadari bahwa mereka sudah menyetujui agreement tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih juga Farhan. Oke, baik. Yang lain silakan pertanyaan atau komentar untuk kelompok 2. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Mbak. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah di situasi pandemi saat ini kan sharing ekonomi khususnya di bidang perhotelan ini jadi anjlok seperti misalnya Oyo yang langsung rugi 60% dan juga melakukan adanya PHK kepada karyawannya. Maka menurut kelompok 2, apakah ada kemungkinan sharing ekonomi di bidang perhotelan ini bisa tutup permanen? Atau menurut kelompok 2, apakah bisa jadi ada inovasi lainnya yang menurut kelompok 2 bisa able diaplikasikan di bidang perhotelan seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin silakan. Permisi Pak, saya Ya, mau Mas. bertanya. Saya dari kelompok 3 Pak. Saya mau bertanya tentang tadi yang dibilang pekerja lepas di sharing ekonomi yang tidak ada tunjangan atau kompensasi gitu ya Pak. Nah di situ tuh saya mau nyambungin kayak yang sekarang lagi ada di Indonesia gitu, yang lagi marak-maraknya tentang aplikasi sharing ekonomi yaitu Shopee yang membayar kurirnya dalam pengantaran barang tuh yang tidak manusiawi gitu. Nah di situ saya mau bertanya ke kelompok kedua nih pendapatnya tentang gimana sih apakah dengan teknologi yang makin lama makin maju dan provider sharing ekonomi yang makin lama makin banyak, apakah harus ada peraturan yang fix gitu tentang kompensasi dan tunjangan dan yang tentang penghasilan buat pekerja lepas ini gitu. Makasih. Oke, terima kasih Mas Rizky. Yang berikutnya silakan. Masih ada? Atau 2 dulu, silakan kelompok 2 bisa ditanggapi tadi. Saya mau merespon yang pertanyaan Salsa terkait sharing ekonomi itu di bidang perhotelan itu bisa tutup permanen atau ada inovasi yang applicable untuk diaplikasikan. Nah, kalau terkait tutup permanen, karena pandemi ini kan sesuatu yang mendadak dan kita juga nggak tahu ya ujungnya kapan. Tutup permanen pun itu bisa jadi kemungkinan yang bisa terjadi, kayak misalnya kalau Oyo tadi dibilang rugi 60%, tapi pesaingnya Airy Rooms itu malah udah tutup kalau nggak salah sejak Mei 2020, sekitar waktu itu. Nah, tapi kalau misalnya sharing ekonomi di bidang perhotelan itu mau melakukan inovasi, itu pun harus didukung sama regulasi pemerintah, di mana COVID ini kan membatasi ruang gerak kita sebagai manusia kan. Jadi misalnya ada inovasi pun itu harus ada keterlibatan pemerintah di situ mengenai pembangkitan pariwisata, ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian inovasi lainnya itu mungkin bisa dilakukan promo-promo kayak misalnya yang dilakukan Traveloka yang waktu itu hotel-hotel di Bali diskon sampai 80% yang awalnya harganya jutaan rupiah hanya per malam itu bisa jadi cuman 100 sampai 200 ribu per malam. Kurang lebih itu jawabannya. Apakah sudah menjawab, Salsa? Baik, terima kasih atas jawabannya, Karin. Baik, sama-sama. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizky ya tadi ya, yaitu Shopee yang membayar kurirnya tidak manusiawi itu dan apakah haruskah ada peraturan yang fix tentang kompensasi dan tunjangan untuk pekerja lepas. Nah, ini menurut kelompok kami tentu harus ada regulasi yang mana pemerintah di sini harus turun tangan sebagai regulator, apalagi di Indonesia ini negara yang masih berkembang.
Hal ini untuk mencegah salah satu platform jadi penguasa gitu, di mana seenaknya membayar kurirnya. Apalagi di sini Shopee sebagai platform sudah ada agreement partnership antara Shopee dengan perusahaan jasa kurir yang mungkin harusnya harus diregulasi dulu dan ada aturannya, misal harus membayar dengan segini, jadi yang lebih manusiawi gitu. Begitu kurang lebih, Pak. Terima kasih. Apakah sudah menjawab, Muhammad Rizky? Oke, terima kasih. Masih ada yang lain, Mas dan Mbak sekalian, pertanyaan untuk kelompok 2? Kalau tidak ada, mungkin kita ucapkan terima kasih untuk kelompok 2, kita bisa kasih applause. Silakan ditutup barangkali kelompok 2 presentasinya. Baik, terima kasih teman-teman dan Pak Novi sekalian atas partisipasi dan pertanyaannya. Semoga ke depan dapat bermanfaat. Sekian dari kami, apabila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya tambahkan beberapa hal ya, mungkin untuk pengetahuan saja, ini dari workshop yang beberapa waktu lalu pernah diikuti. Jadi Mas dan Mbak sekalian, sharing ekonomi itu erat kaitannya dengan platform yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi mereka ini beroperasi dengan teknologi yang kita kenal sebagai platform digital yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya. Karena dengan adanya platform digital ini, kita bisa menghubungkan antara misalnya buyer atau pembeli dengan sellernya atau penjualnya. Jadi kalau di dalam konteks sharing ekonomi, ini bisa menghubungkan antara misalnya pemilik rumah, kemudian wisatawan misalnya yang ingin ingin menyewa kamar dan lain sebagainya. Dan ini juga sekali lagi bukan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi karena memanfaatkan teknologi maka dia punya efek disruptif ini. Nah kemudian sharing ekonomi ini juga sebetulnya sudah ada sejak cukup lama ya. Tentu saja yang paling terkenal di sini adalah Uber. Kemudian yang juga terkenal kalau di luar negeri, eBay ini sangat populer. Jadi eBay selain untuk berjualan, kalau dilihat-lihat itu banyak juga barang-barang yang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Misalnya saya ingin pindah rumah begitu, karena ongkos transportasinya mahal, karena untuk membuang sampah itu juga mungkin harus bayar. Kemudian banyak barang-barang yang mungkin barang-barang yang mungkin masih bagus begitu, eman-eman kalau dibuang, nah itu biasanya dilempar atau diposting ke eBay. Terus kemudian nanti orang bisa ambil, kemudian memanfaatkan dan seterusnya. Lalu dulu yang terkenal adalah Napster, tapi ini digunakan untuk sharing file, terutama lagu-lagu secara ilegal yang melanggar copyright. Kemudian kalau di Indonesia, kalau di luar negeri ada Lending Club, nah yang ini kemudian diadopsi di Indonesia menjadi peer-to-peer lending, perusahaan-perusahaan fintech yang nanti akan memberikan layanan pembiayaan, pendanaan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih spesifik fintech di pertemuan mendatang. Kemudian Couchsurfing ini juga cukup populer. Saya dulu pernah menggunakan, jadi intinya adalah kalau Anda punya kamar atau Anda punya sofa, couch itu kan sofa ya, ada tempat begitu di rumah Anda atau di apartemen Anda itu bisa diberikan kepada traveler, kepada biasanya backpackeran gitu, yang ingin stay atau ingin menginap 1 atau 2 hari. Tidak ada pertukaran uang di sini, jadi Anda cukup memberikan biasanya etikanya seseorang itu kalau nginep di tempat orang begini tidak membayar, tetapi etikanya memberikan entah itu souvenir atau kenang-kenangan begitu yang tidak mahal sebagai bentuk ucapan terima kasih.
Kemudian torrent itu juga menjadi sekarang masih populer juga untuk pertukaran file, jadi untuk sharing file. Kemudian Wikipedia ini juga salah satu bentuk peer-to-peer ekonomi yang cukup bagus ya, karena bisa mengumpulkan informasi dari banyak sekali pihak, kemudian dirangkai menjadi sebuah ensiklopedia yang luar biasa lengkap. Kemudian TaskRabbit ini juga cukup populer kalau Anda membutuhkan orang freelancer begitu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang remeh, ya, misalnya ngisi kuesioner atau melakukan sesuatu yang tidak membutuhkan effort terlalu besar, nah itu biasanya bisa kita gunakan TaskRabbit. Kemudian Airbnb yang tadi sudah diangkat di kasus kelompok 2 ini juga cukup populer. Banyak sekali inisiatif-inisiatif sharing ekonomi yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Kemudian Uber ini adalah salah satu yang paling populer karena yang kemudian juga sering diangkat jadi kasus, baik itu di berita, di majalah, di paper, dan lain sebagainya. Karena Uber itu secara strategik mampu memberdayakan ya private car yang tidak digunakan. Jadi biasanya orang membeli mobil kan untuk digunakan sehari-hari, tetapi kadang-kadang kalau di negara-negara maju umumnya orang itu kan lebih banyak commuting ya, menggunakan karena transportasi massal itu tersedia, entah itu naik kereta, kemudian naik bis dan lain sebagainya, sehingga mobil pribadi biasanya tidak digunakan, ditinggal di rumah. Nah, kemudian nanti ini bisa dimanfaatkan sembari daripada nganggur begitu, ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Atau bisa juga kalau kita sama, misalnya saya memiliki kendaraan begitu, tinggal di Bekasi misalnya, kemudian mau ngantor ke Jakarta, nah, saya bisa buka omprengan nih. Siapa yang kantornya sama-sama di Jakarta, sama-sama di Sudirman misalnya, atau di Tamrin, bareng yuk naik mobil biar kita nggak kena 3-in-1, tapi nanti Anda kalau mau nebeng ya saweran ya, ikut bayarin tol dan lain sebagainya. Jadi ini adalah fenomena yang sebetulnya cukup lazim dijumpai di masyarakat kita. Nah, Uber menjadi menarik karena valuasinya cukup signifikan, sekitar 60 US dollar, 66 miliar US dollar, padahal Volkswagen itu hanya valuasinya 62 miliar dolar. Volkswagen itu pegang merek-merek tidak hanya VW, tapi juga ada Audi, ada Skoda, ada Seat, ada Porsche, dan lain sebagainya. Dia adalah manufaktur pabrikan grup konglomerasi otomotif yang cukup besar di dunia. Tapi valuasinya masih kalah dengan Uber. Kemudian Uber juga menghadapi tantangan regulasi utamanya di banyak negara, di Amerika, kemudian di Inggris, kemudian di Prancis, kemudian di Indonesia dulu pernah ada masalah regulasi sampai kemudian keluar dari Indonesia, diserahkan kepemilikannya di Asia Tenggara ke Grab. Kemudian masalah kultur ini juga menarik. Tadi sebagian sudah diungkap oleh kelompok 2, bahwa masalah rasial itu bisa menjadi isu. Kalau drivernya kulit hitam, biasanya terus kemudian orang malas untuk menggunakan, karena ada stigma. Jangan-jangan nanti orangnya jorok, orangnya nyetirnya ngebut-ngebutan, ngawur-ngawuran. Kemudian mungkin diasosiasikan dengan risiko terjadinya kejahatan, misalnya. Gimana kalau nanti saya diculik atau dibawa ke tempat tertentu, terus disekap, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian membuat Uber sulit untuk diterima di beberapa negara. Dan perusahaan itu juga kehilangan uang cukup besar ya dalam waktu singkat. Jadi pada awal-awal berdirinya itu sebanyak 1,2 miliar hilang dalam 6 bulan. Ini angka yang luar biasa besar bagi perusahaan seperti Uber. Kemudian yang tadi saya sampaikan ini bukan sesuatu yang baru ya. Kalau seperti tadi Airbnb, Uber dan lain sebagainya itu sudah cukup populer di mana-mana. Di UK itu ada Landshare, jadi sebelum ada Airbnb ada Landshare yang biasanya digunakan
untuk mencari tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk menginap, untuk stay. Tapi kemudian kalah bersaing dan harus ditutup dan seterusnya. Di Indonesia juga sama, tadi yang saya contohkan banyak sekali, misalnya contoh-contoh mudahnya ya tadi seperti omprengan dari pinggir-pinggir kota Jakarta yang sama-sama ingin ngantor bekerja di Jakarta, itu biasanya banyak yang memberikan jasa ride sharing semacam ini. Kemudian dulu juga, atau mungkin sampai sekarang, kalau Mas dan Mbak sekalian naik gunung misalnya, atau jalan-jalan tamasya ke Bromo, itu kan banyak sekali warga setempat yang menyewakan rumah ya. Kemudian mereka menyewakan mungkin tenda, menyewakan sepeda motor, atau menyewakan jeep, menyewakan kendaraan kalau Anda ingin berpetualang naik ke sana dan seterusnya. Dan ini sebetulnya adalah bentuk-bentuk sharing ekonomi yang sudah biasa terjadi, sudah lazim dilakukan. Nah, menjadi repot, menjadi problematik karena sekarang adanya teknologi membuat, sekali lagi sama seperti platform ya, kalau Anda misalnya punya rumah di lereng Gunung Merapi, di Kaliurang gitu, terus kemudian Anda buka untuk turis begitu, maka orang yang datang kan hanya orang-orang yang mungkin kebetulan lewat sana, atau mungkin sudah tahu rumah Anda gitu. Tapi dengan adanya teknologi kan Anda bisa posting di Airbnb, Anda bisa posting di Booking.com, Anda bisa posting di Agoda atau di portal-portal travel semacam itu. Kemudian siapapun, bahkan dari luar negeri, luar kota, dan seterusnya, itu bisa tahu, bisa mengakses, bisa booking ke tempat Anda jauh-jauh hari. Nah, ini kan terus kemudian menimbulkan persaingan ya, kompetisi yang mungkin jadi tidak seimbang, dan ini yang kemudian membuat regulator itu banyak punya kepentingan dan ingin turun tangan untuk menangani masalah sharing ekonomi ini. Nggak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Terus kita coba definisikan dulu sebentar bahwa apa yang dimaksud dengan sharing itu sulit ya, seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 2. Definisi tentang sharing ekonomi itu agak susah ditentukan secara pasti. Karena apanya yang mau di-sharing ya? Kalau yang di-share itu adalah ide, gagasan, itu kan berarti masalah komunikasi. Kalau yang di-share itu adalah kamar atau apartemen misalnya, berarti yang di-sharing pada dasarnya adalah physical resources. Jadi kita boleh sama-sama menggunakan physical resources tersebut. Sama juga misalnya kalau kita berbagi kendaraan atau mobil misalnya. Itu kan pada dasarnya adalah sebuah physical resources ya, yang dikonsumsi secara bersama-sama, bergantian. Tapi kalau yang di-sharing adalah dokumen, file begitu, nah berarti ini kan merupakan penggandaan ya, atau pengkopian sebuah file digital. Kemudian kalau kita bicara file yang digital, ini kan pasti ada trademark-nya, pasti ada copyright-nya. Siapa yang membuat ini, siapa yang menyusun ini, siapa yang memiliki, siapa yang berhak melakukan komersialisasi, dan seterusnya. Maka nanti akan ada isu copyright violation. Atau sharing ekonomi itu sebetulnya apa? Apakah sharing ekonomi itu pada dasarnya adalah bagian dari ekonomi digital dan berbagai macam aktivitas yang ada di dalamnya, itu masih menjadi perdebatan. Ini yang kemudian membuat sharing ekonomi itu masih sulit untuk bisa didefinisikan secara pasti. Tapi anggaplah kita definisikan ini sebagai aktivitas ekonomi saja begitu ya, supaya tidak terlalu repot. Nah, yang berikutnya adalah kalau didefinisikan sebagai sharing ekonomi, apa itu ekonomi? Anda dulu sudah pernah mempelajari ekonomi mikro, ekonomi makro di semester 1. Ekonomi ini bisa diterjemahkan sebagai sebuah sistem produksi, sistem pertukaran barang dan jasa, dan juga sistem konsumsi ya. Kemudian kalau kita bicara ekonomiknya, ekonomikanya itu adalah tentang bagaimana kita mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Ini kata kuncinya. Jadi ekonomi itu adalah sebuah sistem distribusi, sistem pertukaran, kemudian sistem transaksi, sistem konsumsi, dan seterusnya.
Tetapi kalau kita bicara economics, maka kita bicara tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Nah, ini tadi bisa macam-macam. Bisa kita sharing flat, atau kita sharing rumah, apartemen, kamar, atau kita bisa sharing misalnya tadi contoh lain mobil, kendaraan, atau sharing yang lain, dan seterusnya. Nah, kalau kembali ke ekonomi tadi, ada beberapa jenis pertukaran ya di dalam sebuah sistem perekonomian. Ada yang disebut sebagai market exchange, pertukaran lewat pasar. Nah, tentu ada yang namanya transaksi. Transaksi ini pasti ada pasarnya. Pasar berarti kan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, dan pasti ada harganya. Anda jual handphone, katakanlah 4 juta rupiah, kemudian nanti ditawar 3,5 juta, terus kemudian negosiasi, ketemu deal misalnya 3,8 juta misalnya. Jadi pertukaran yang dilakukan di market akan melibatkan transaksi, kemudian akan diregulasi oleh pasar, dan ada harganya, ada labelnya. Kemudian yang berikutnya, pertukaran yang lazim dilakukan kita sebagai umat manusia adalah tukar kado, tukar hadiah. Misalnya teman Anda baru saja sidang skripsi, dinyatakan lulus, IPK-nya bagus gitu, Anda kasih dia bunga, atau Anda kasih dia coklat, atau Anda kasih hadiah makanan dan lain sebagainya. Nanti gantian, ketika Anda lulus ujian, lulus sidang, gantian Anda yang menerima kado, menerima hadiah dari teman-teman Anda. Ini juga lazim dilakukan misalnya kalau di kita kan di hari-hari perayaan, hari-hari besar misalnya Natalan atau Imlek atau Lebaran barangkali itu lazim sekali terjadi pertukaran kado ya, pertukaran hadiah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai sharing. Sharing ini berbagi saja, jadi meminjam sesuatu saja. Tidak melibatkan transfer kepemilikan. Contohnya banyak ya, misalnya Anda mau ke kampus gitu, terus kemudian motornya tiba-tiba bocor. Kalau padahal waktunya mepet, ada kelas jam 10 atau jam 7 pagi misalnya, terus kemudian karena nggak sempat untuk memperbaiki dan lain sebagainya, Anda pinjam teman Anda, pinjam motornya dulu untuk ke kampus, nanti dikembalikan setelah selesai kuliah, baru nanti motor Anda dibenerin sendiri. Gitu. Ini adalah contoh dari sharing, tidak melibatkan transfer kepemilikan, kemudian tidak mengubah juga status dari motor tersebut. Jadi motor tadi STNK-nya tetap atas nama teman Anda, walaupun dipinjam oleh Anda, tapi tidak ada perubahan apapun di sana. Ini beberapa contoh pertukaran yang lazim terjadi yang biasa kita lakukan. Nah, cuman masalahnya pinjam-pinjaman itu kan biasa ya, sharing itu kan biasa ya. Kalau pinjam pacar, pinjam pasangan ya itu nggak diperbolehkan. Tapi kalau pinjam kendaraan, kemudian Anda misalnya pergi ke luar kota gitu, ke jalan-jalan ke Malang, mau naik ke Bromo misalnya, kemudian ada teman yang punya rumah di Malang misalnya, Anda nginep di rumah dia di sana, itu kan adalah bagian dari sharing ya. Dan itu bukan menjadi masalah sebetulnya, karena kita sudah bertahun-tahun, berabad-abad melakukan aktivitas ini. Cuman menjadi masalah, menjadi disruptif tadi, karena penggunaan teknologi. Nah, karena dengan adanya penggunaan teknologi kan mudah sekali bagi Anda, bagi siapapun yang memiliki resources tadi untuk dikapitalisasi. Jadi resources yang Anda miliki, baik itu dalam bentuk misalnya kamar, apartemen, atau mungkin mobil, motor, kendaraan, dan lain sebagainya, itu kemudian mungkin untuk dikapitalisasi atau dikapitalize gitu ya. Ini yang kemudian membuat dampak yang cukup signifikan bagi industri dan bagi pasar. Karena sebelumnya kalau Anda numpang nginep di rumah teman Anda kan biasanya gratis, paling Anda ngasih oleh-oleh gitu dari Jogja.
Tapi ketika kita bicara soal kapitalisasi, nah kan berarti ada biaya atau ada harga yang harus dibayar. Nah, ketika harga ini misalnya jauh lebih murah bila dibandingkan Anda nginep di hotel, misalnya nginep di Aston atau nginep di hotel yang bagus begitu. Nah, ini kan menjadi efek disruptifnya menjadi muncul ya, mengganggu ekosistem perhotelan dan pariwisata di tempat tersebut. Dan ini terjadi baik itu untuk akomodasi, untuk mobilitas kendaraan, maupun untuk skill yang kita miliki ya, misalnya tadi tas rapid, mechanical turk, dan lain sebagainya. Sama lah seperti kita kan sering minta tolong ya, teman Anda pintar statistik, Anda bisa minta tolong untuk membantu menghitungkan misalnya bagian perhitungan dari skripsi Anda. Nanti gantian Anda pintar bahasa Inggris, teman Anda butuh dibantu untuk menerjemahkan abstraknya ke dalam bahasa Inggris. Itu kan hal yang lumrah terjadi. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika Anda mengkomersialisasikan kemampuan Anda, skills Anda, atau effort Anda. Anda pasang iklan untuk mengerjakan skripsi, Anda pasang iklan untuk jasa penerjemahan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi atau menimbulkan efek disruptif. Lalu yang berikutnya adalah bahwa kalau kembali lagi ke konsep sharing, ini adalah sesuatu yang lumrah dan masuk akal dan rasional ya. Karena resources yang kita miliki itu kan banyak sekali, tetapi tidak mungkin kita gunakan atau kita berdayakan 100% itu. Misalnya Anda punya kendaraan atau motor atau mobil, kan tidak mungkin 24 jam Anda pakai terus. Misalnya Anda punya alat musik, Anda punya gitar, Anda punya keyboard misalnya. Kan nggak mungkin 100% waktu Anda digunakan untuk bermain gitar atau bermain keyboard. Sama juga dengan rumah atau apartemen atau kamar yang Anda miliki, atau dengan kendaraan yang Anda miliki. Kan nggak mungkin 100% itu akan Anda gunakan semuanya. Pasti hanya sebagian. Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Uber, kemudian Airbnb, dan lain-lain itu bisa tumbuh pesat. Karena untuk kasusnya Uber dan Lyft, misalnya kalau di US, pemilik kendaraan pribadi itu hanya menggunakan kendaraannya sekitar 1 jam per hari rata-rata. Jadi yang 23 jam lagi itu nganggur. Inilah kemudian yang menjadikan justifikasi bahwa ya sudah, berarti 23 jam ini bisa kita utilisasikan, kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan income tambahan. Awalnya begitu, tapi kemudian ketika kita ngomongin sharing ekonomi, ini kan bisa dikapitalisasi ya. Misalnya Anda lulus nih, terus kemudian kerja, dapat gaji gitu. Nah, gajinya dibelikan mobil, misalnya Anda kreditkan untuk beli mobil, anggap saja misalnya Avanza yang cukup populer ya kalau di Indonesia. Kemudian Anda ambil kredit 5 tahun. Terus karena Anda kerja kantoran, mobilnya nganggur, nah mobilnya ini terus kemudian disewakan pakai Uber atau pakai Grab atau pakai Gojek. Tapi karena Anda bekerja, nah nanti Anda cari teman Anda atau saudara Anda yang mungkin nganggur atau nggak punya kerjaan dan lain sebagainya, diangkat sebagai driver kontrak. Terus nanti Anda profit sharing ke driver ini. Jadi keuntungannya misalnya 70 untuk Anda sebagai pemilik mobil, kemudian 30% untuk drivernya. Lalu dari 70% ini diambil katakanlah 50%-nya untuk bayar cicilan, kemudian 20%-nya digunakan untuk maintenance. Nah, nanti selama 5 tahun cicilannya habis, cicilannya selesai, Anda tinggal menikmati keuntungan saja dari mobil yang Anda miliki yang sudah di-Uberkan atau di-Grabkan atau di-Gojekkan. Dan ini lazim terjadi. Jadi orang-orang yang kerja kantoran gitu mungkin dia bisa punya 4 mobil, 5 mobil, 6 mobil, 10 mobil bahkan. Terus kemudian dia hire driver, terus kemudian nanti berbagi pendapatan seperti ini. Apakah ini salah? Ya nggak salah juga. Tetapi ketika kita bandingkan dengan
sopir taksi, dengan travel, jasa omprengan, dan lain sebagainya. Ini kan bisa menimbulkan efek disruptif tadi. Karena adanya pertukaran ekonomi, adanya kontrak, adanya transaksi, dan lain sebagainya yang bisa mengganggu pasar yang sudah ada saat ini. Inilah kenapa sharing ekonomi itu terus kemudian menarik perhatian regulator. Karena efeknya yang disruptif. Sampai sini dulu, mungkin ada komentar atau pertanyaan, Mas dan Mbak sekalian? Belum ada, Pak, kayaknya. Oke, jadi kembali lagi ke sharing ekonomi tadi, bahwa alasan yang mendasari kenapa kita kemudian melakukan aktivitas sharing ekonomi itu adalah bahwa kita punya banyak sekali resources, sumber daya yang underutilized, ya, tidak termanfaatkan. Baik itu kendaraan, kamar, kemudian mungkin apartemen, atau mungkin kalau Anda punya alat-alat musik, atau alat-alat olahraga, hobi, dan lain sebagainya yang tidak selalu bisa dimanfaatkan penuh 100%, atau nggak perlu 100% deh, 50% aja dari waktu Anda. Kan jarang sekali ya resources yang bisa kita manfaatkan penuh semacam itu. Nah, karena kita punya banyak sekali resources yang underutilized, maka kemudian memunculkan pemikiran bahwa ya sudahlah disewakan aja atau dipinjamkan saja supaya kebermanfaatannya lebih tinggi. Kemudian lagi-lagi teknologi digital memungkinkan kita untuk membagi ini semua kepada lebih banyak orang, lebih banyak pengguna, lebih banyak customer begitu. Contoh paling populer kalau di dunia teknologi adalah cloud computing. Jadi sekarang kita nggak perlu beli server sendiri. Perusahaan-perusahaan besar itu tidak perlu berinvestasi membeli server yang mahal, tapi cukup menggunakan jasa yang ditawarkan oleh AWS misalnya, atau oleh Microsoft Azure misalnya, untuk memanfaatkan resources yang mereka miliki. Jadi seperti Gojek menggunakan AWS, ya, dia nggak perlu yang berinvestasi terlalu mahal untuk servernya, tetapi cukup bayar sewa saja ke AWS. Nah, kita juga sama dengan adanya teknologi digital membuat, kalau dulu ya misalnya Anda bilang bahwa katakanlah karena pandemi Anda mau mudik ya ke tempat asal Anda, terus kemudian motornya di sini ditinggal, kontrak kos-kosannya di sini masih ada terus nggak kepake. Terus Anda sampaikan ke teman-teman Anda. Kalau dulu sebelum adanya teknologi, paling Anda cuma bisa ngomongin ke teman-teman Anda di circle pertemanan, atau teman kuliah, teman seangkatan. Tapi dengan adanya teknologi digital, Anda kan bisa umumkan ini ke seluruh dunia ya. Anda bisa taruh di situs-situs tadi seperti Airbnb dan lain sebagainya, sehingga keterjangkauannya menjadi lebih luas. Tetapi yang lebih penting juga adalah bahwa ini nggak cuma soal exchange ya, tidak cuma soal pertukaran barang dan jasa, tetapi lebih dari itu ada masalah relationship ya, karena kita sebagai manusia makhluk sosial, relationship itu matters, dan relationship ini sering berkelindan, sering berkaitan erat dengan economic exchange yang kita lakukan. Misalnya Anda punya langganan ya, untuk benerin motor Anda ya, misalnya Anda punya bengkel langganan. Anda tahu bahwa bengkel langganan itu bukan yang paling murah. Tapi karena sudah bertahun-tahun langganan di sana, Anda puas, Anda kenal dengan montirnya, layanannya bagus dan seterusnya, ada garansi dan seterusnya, maka Anda happy untuk terus-menerus melakukan economic exchange di bengkel tersebut. Sama juga mbak-mbak ini misalnya nanti menikah, berkeluarga, begitu biasanya belanja di warung atau di supermarket, bukan di supermarket, di pasar misalnya, itu biasanya akan menemukan kios-kios yang kemudian akan menjadi langganan. Di sana kan pasti akan terjadi economic exchange ya, transaksi, tapi tidak selalu transaksi itu diambil yang paling murah. Kadang-kadang Anda memilih yang penjualnya Anda kenal, yang penjualnya bisa dipercaya, dan seterusnya. Sehingga transaksi yang terjadi tidak melulu soal ekonomi, tetapi juga ada kaitannya dengan relationship. Relationship itu tidak hanya dengan people, tapi juga dengan barang yang Anda jual belikan, maupun dengan masyarakat secara luas.
Ini yang kemudian membuat sharing ekonomi itu menjadi semakin sulit. Bukan sulit ya, tetapi lebih kepada kompleks, kemudian rumit, kemudian kalau mau dianalisis itu juga bukan sesuatu yang sederhana. Kemudian apa yang bisa dipertukarkan ya? Kita bisa bagi dua. Dalam sharing ekonomi itu kita bisa bagi antara physical object dengan digital object. Physical object ya tadi seperti rumah, kamar, dan lain sebagainya. Itu bisa dipertukarkan, kendaraan misalnya. Kemudian digital goods ini adalah hal-hal yang ya tentu saja berbau digital seperti file, kemudian lagu, buku, apapun itu, karya-karya yang berbentuk digital itu bisa dipertukarkan. Ada perbedaan yang menarik di sini bahwa kalau kita bicara objek fisik, maka tantangannya adalah bagaimana membuat pertukaran ini menjadi mudah. Kalau saya nggak kenal Anda nggak kenal saya, gimana caranya kita bisa saling bertukar ini, saling meminjam atau numpang dan lain sebagainya. Terus lebih penting lagi adalah bagaimana membangun kepercayaan, karena saya dan Anda belum kenal satu dengan yang lain. Inilah kenapa tadi di sharing ekonomi ada konsep tentang self-regulation, jadi di Airbnb, kemudian di Uber, di Grab, dan lain sebagainya, itu kan ada sistem review ya, apakah drivernya baik, layanannya bagus, nyetirnya enak, dan lain sebagainya, itu semua bisa diawasi, bisa diregulasi dari sana. Inilah yang kemudian kalau Anda naik Gojek atau naik Grab kan biasanya pada minta bintang 5 ya Mas atau Mbak, karena regulasi rating review itu menjadi mata uang yang berlaku bagi mereka. Tapi kalau digital goods, nah ini menjadi menjadi berbeda karena informasinya kan pada dasarnya di-copy, diperbanyak, kemudian tidak melibatkan biaya, dan kemudian tidak ada persaingan karena tersedia dengan bebas. Oleh karena itu yang lebih penting di sini adalah bagaimana orang-orang itu mau untuk saling berbagi file atau digital goods yang mereka miliki. Terus kemudian bagaimana caranya untuk mengendalikan aktivitas sharing itu. Misalnya saya pernah menulis buku beberapa tahun lalu, terus kemudian sekarang copyright-nya sudah habis. Bukunya sudah tidak ada lagi di Gramedia atau di toko-toko online, marketplace, dan lain sebagainya. Tapi saya merasa buku tersebut masih bermanfaat. Nah, kan bisa saja kemudian saya buat versi digitalnya, terus kemudian saya sharing ke teman-teman sekalian yang membutuhkan. Ini adalah sesuatu aktivitas sharing yang legal, yang lazim dilakukan, tetapi tantangannya adalah bagaimana memotivasi orang-orang seperti saya untuk mau membagi barang-barang tersebut. Karena kecenderungannya kita kan akan selalu nge-keep untuk diri kita sendiri. Terus kemudian bagaimana mengendalikannya. Misalnya saya cuma mau sharing ke teman-teman saya, tapi nanti teman-teman saya akan sharing lagi ke temannya lagi, ke saudaranya lagi, dan seterusnya menjadi liar dan tidak terkendali. Wes ya, ini tak sharing ke kamu aja, tolong jangan di-sharing ke orang lain gitu. Tapi nanti Anda pasti akan melakukan itu juga ke orang lain. Ini saya sharing ke kamu ya, tapi tolong jangan dibagi ke orang lain. Orang lain itu juga akan melakukan hal yang sama. Begitu aja terus. Sampai anggun jadi duta sampel lain. Nah, berikutnya Mas dan Mbak sekalian, yang penting juga di sini adalah faktor trust ya. Karena sekali lagi, karena saya dan Anda tidak saling kenal satu dengan yang lain, maka bagaimana caranya kita bisa membangun kepercayaan antara orang yang saling tidak kenal, baik itu secara online maupun secara offline. Kemudian, apa peran dari platform dalam menangani atau mengamankan transaksi itu? Dulu di Kaskus, kalau Anda ingat, itu ada yang namanya rekening bersama. Jadi kalau ada jual beli terus kemudian tidak saling kenal satu dengan yang lain, maka ada pihak-pihak yang terpercaya yang kemudian membuka rekening bersama. Jadi Anda misalnya mau membeli dari saya begitu, Anda transfer duitnya ke rekening bersama, terus kemudian barangnya saya kirim ke Anda. Setelah Anda verifikasi, cocok sesuai spesifikasi, baru nanti duitnya ditransfer ke rekening Anda. Sepintas ini adalah solusi yang baik, tapi kemudian Rekber ini juga
dimanipulasi, jadi pernah terjadi kasus yang mengelola rekber dengan cukup besar dananya, cukup terpercaya, terus kemudian malah melarikan uangnya. Jadi ini juga menjadi tantangan bagaimana platform bisa membangun kepercayaan di antara penggunanya. Kemudian bagaimana kalau nanti dikaitkan dengan institusi dan regulasi. Seperti Airbnb itu apakah harus diregulasi oleh dinas mungkin perhotelan kalau di Jogja atau dinas pariwisata barangkali yang berkepentingan untuk itu. Dan ini yang menjadi tantangan untuk sharing ekonomi di tempat kita. Berikutnya adalah self-regulation yang tadi saya sampaikan. Kalau di Gojek, di Grab itu ada sistem rating atau sistem review dalam bentuk bintang tadi. Kalau bintangnya 5, ratingnya 5 atau mendekati 5, 4 gemuk gitu, maka biasanya mengindikasikan bahwa yang bersangkutan ini cukup baik, cukup bisa dipercaya, dan seterusnya. Nah, self-regulation ini biasanya dilakukan oleh platform itu sendiri. Karena tadi seperti yang ditanyakan Mbak Karina, belum ada regulator yang mengawasi atau mengendalikan, menangani ini secara komprehensif di level industri atau di level negara. Mungkin seperti Gojek ya diregulasi oleh Kementerian Perhubungan, tapi kan hanya Gojeknya saja. GoFood-nya, GoMassage, GoClean itu kan tidak diregulasi oleh Kementerian Perhubungan. Maka dari itu, sharing ekonomi itu sangat mengandalkan pada self-regulatory atau self-regulation. Bagaimana Gojek memitigasi driver yang nakal. Dulu kan ada ya, kita bisa mendapatkan nomor drivernya, kemudian drivernya bisa mendapatkan nomor penumpangnya. Misalnya tukang ojeknya cowok gitu ya, terus kemudian penumpangnya cewek, cantik misalnya, terus kemudian naksir. Nah, kan sudah dapat nomornya bisa digunakan untuk nanti di PDKT, nanti di Japri, dan lain sebagainya, Yang itu mungkin membuat sebagian atau mungkin mayoritas dari penumpang perempuan merasa tidak nyaman. Nah, kemudian Gojek mengatasi masalah ini dengan cara nanti bisa saling telepon, tetapi teleponnya hanya dimediasi lewat platform Gojek. Jadi Gojek baik penumpang maupun drivernya sama-sama tidak mengetahui nomor asli masing-masing. Ini adalah salah satu bentuk regulasi selain tadi mekanisme rating, review, dan lain sebagainya untuk menjaga ekosistem atau kehidupan di dalam platform sharing ekonomi tadi tetap berjalan dengan baik. Nah, di dalamnya tentu saja ada enforcement ya. Kalau Anda misalnya yang lazim terjadi kalau di Gojek Anda menolak order 5 kali kalau tidak salah, maka akun Anda akan disuspend selama 6 jam kalau tidak salah ya. Baru nanti setelah 6 jam Anda bisa menerima order lagi. Tapi kalau Anda tolak lagi, Anda akan disuspend lagi. Kemudian ada credible performance. Jadi kalau driver-driver yang teladan, itu kan diberikan tanda yang berbeda ya. Jaketnya berbeda, bisa mudah dikenali. Kemudian dia juga akan mendapatkan komisi begitu yang lebih besar. Ini untuk memberikan insentif bagi orang-orang yang di dalam sharing ekonomi itu punya performa lebih tinggi. Kemudian kalau self-regulation ini dijalankan dengan baik, maka Gojek itu akan terlihat sebagai sebuah institusi yang legitimate dan independen. Oh ternyata enak ya pakai Gojek, data kita aman. Oh enak ya pakai Gojek karena Anda misalnya sebagai perempuan, nanti kalau mau naik Gojek bisa memilih drivernya yang perempuan saja, jadi lebih nyaman dan seterusnya. Ini membuat citra dari platform sharing ekonomi itu menjadi lebih baik. Sampai sini dulu mungkin kalau ada komentar atau pertanyaan, Mas dan Mbak sekalian, silakan. Mungkin saya lompat saja ke beberapa konsep yang juga mirip atau hampir sama, misalnya seperti access-based consumption, collaborative consumption, tadi sudah dibahas di presentasi kelompok 2. Kemudian platform ekonomi, kemudian common-based production, dan gift system. Ini sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu, cuman mungkin semakin mengemuka lagi-lagi karena adanya digital platform yang memfasilitasi pertukaran ini menjadi lebih masif.
menjadi lebih luas lagi dampaknya. Lalu pertanyaannya kemudian adalah apakah make sense ya, apakah sesuai kalau semua hal ini, apa yang ada di sini ini kita masukkan dalam label sharing ekonomi. Atau sebetulnya ini adalah kapitalisasi baru, begitu, bentuk kapitalisme yang berbeda saja, hanya namanya yang berbeda. Nah, ini yang tadi barusan saya tanyakan, apakah semua itu layak disebut sebagai sharing ekonomi atau sakjane ini ya cuman duit lagi, kapitalisme lagi. Siapa yang punya mobil ya dia bisa ikut ke sharing ekonomi. Siapa yang punya rumah, apalagi rumahnya kamarnya banyak, luas dan seterusnya, yang bisa ikut sharing ekonomi. Kalau Anda cuman punya motor satu, butut, udah tua lah, ya, nggak bisa ikut sharing ekonomi. Kan jadi pada akhirnya merupakan bentuk kapitalisme baru saja. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan ya, Mas dan Mbak sekalian. Jangan-jangan sharing ekonomi itu hanya soal komodifikasi dari apapun itu. Hanya soal mematerialisasikan, pokoknya apa-apa didadek duit gitu ya. Apapun itu ya, baik itu rumah Anda, kemudian kamar Anda, mobil Anda, kemudian mungkin Anda punya alat-alat hobi, alat-alat olahraga yang cukup mahal dan mungkin tidak 100% digunakan setiap hari. Ya, kemudian didorong untuk disewakan atau dipertukarkan. Itu kan sebetulnya hanya bentuk lain dari materialisme atau kapitalisme yang tadi disinggung di slide sebelumnya. Kemudian kalau itu dalam bentuk skills, misalnya Anda menjadi driver, nyambi jadi driver Gojek atau Grab gitu. Ini kan menjadi skema employment yang abu-abu. Tadi sudah disinggung oleh kelompok 2. Apakah ini bagian dari rekrutmen tenaga kerja yang sungguhan, atau ini sakjane cuma bentuk lain eksploitasi tenaga kerja dengan dalih pekerjaan informal. Karena dengan menyebut driver ojek ini sebagai pekerja informal, kan kita tidak perlu memberikan remunerasi, tidak perlu memberikan asuransi kalau amit-amit terjadi kecelakaan, tidak perlu kasih tunjangan, tidak perlu sebentar lagi Lebaran nggak perlu kasih THR. Kemudian juga tidak ada kenaikan pangkat. Kemudian tidak ada juga misalnya pensiun kalau nanti yang bersangkutan sudah selesai misalnya. Karena dengan dalih informal, maka employment relationship itu bisa direduksi menjadi cukup sederhana. Dan karena sifatnya informal, ini berarti juga temporer. Kalau Anda nggak perform, ya sudah, Anda saya ganti aja, Anda saya suspend, saya cari driver yang lain. Nah, yang berikutnya, apakah ini yang mungkin menjadi pertanyaan lebih besar lagi ya? Apakah perekonomian global ini pada akhirnya nanti akan dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan yang sekarang ada di Silicon Valley ini? Baik itu Uber, kemudian Facebook, Google, dan lain sebagainya. Itu kan rata-rata perusahaan-perusahaan yang domisilinya ada di Silicon Valley. Yang sekarang di Indonesia lagi ramai bahas tentang bukit algoritma dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi tantangan dan pertanyaan. Atau jangan-jangan ini adalah sebuah model bisnis yang sebetulnya dibiayai oleh advertising. Jadi perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook itu kan pada dasarnya dulu di pertemuan-pertemuan awal kita sudah bahas bahwa mereka ini pendapatan terbesarnya adalah dari advertising. Facebook itu sekitar 98% ya, kalau tidak salah income-nya itu dari advertising. Google itu kalau tidak salah sekitar 85 income-nya juga dari advertising. Nah, jangan-jangan sharing ekonomi itu juga bagian dari ini. Jadi mereka mungkin tidak mengutip uang komisi yang terlalu besar, tapi mendapatkan lebih banyak duitnya dari advertising atau pemasangan iklan. Nah, cuman ada beberapa hal yang juga perlu kita pertimbangkan lagi. Pertama adalah bahwa relationship kita, manusia itu hubungan relationship-nya itu begitu kompleks dan tidak bisa direduksi hanya ke market exchange, transaksi, jual beli, kemudian giving, memberikan hadiah, supaya nanti ada tukar kado, gantian, dan lain sebagainya, atau peminjaman.
Kalau di Indonesia kan kita kenal ada warisan, kemudian ada hibah, kemudian ada wakaf, ada banyak sekali jenis-jenis pertukaran yang mungkin tidak bisa diwakili hanya oleh sharing ekonomi saja. Kemudian bahasan tentang sharing ekonomi itu kan mengedepankan aspek individualisme dan individual property right. Cuma masalahnya kan kadang-kadang ya, Anda beli rumah itu mungkin, atau beli tanah begitu kan kolektif, walaupun namanya dalam suratnya itu satu orang, tetapi kan dananya biasanya kadang-kadang patungan dengan saudara Anda, atau mungkin minjem dari orang tua Anda, sebagian mungkin dibantu, dan lain sebagainya. Nah, ini sementara di banyak literatur, banyak teori mengasumsikan segala sesuatunya itu bersifat individu. Jadi kalau mobil ya asumsinya itu punya Anda, kalau motor atau mungkin rumah atau apapun itu asumsinya milik Anda, tapi kan nggak selalu demikian. Untuk contoh driver kontrak tadi kan bisa saja mobilnya dimiliki oleh orang lain, tapi dia diberikan hak wewenang untuk mengendarai kendaraan tersebut sebagai driver Gojek misalnya, atau Gokar. Ini yang kemudian menjadi hal yang cukup perlu dipertimbangkan juga. Dan kemudian yang menarik, yang terakhir adalah manusia itu manusia itu kompleks sekali ya, kadang-kadang ada rasa kompetitifnya, ada kepentingan individunya, tapi juga ada keinginan untuk berbagi, ada keinginan untuk bekerja sama antara satu dengan yang lain. Ini yang menarik, karena manusia itu kadang-kadang ingin gaul dengan teman-temannya, ingin hangout dengan teman-temannya, tetapi bahkan di dalam lingkungan pertemanan itu ada semacam persaingan. Wah, dia pakai baju bermerek, ya, dia pakai Rolex, dia mobilnya baru ganti, BMW yang terbaru, dan seterusnya. Ada rasa persaingan semacam itu. Tapi di sisi lain, sebagai teman, makhluk sosial, ya Anda juga tetap masih ingin bergaul dan hangout dengan teman-teman Anda. Dan ini yang membuat sharing ekonomi itu menjadi kompleks. Yang juga penting di sini adalah bahwa ini adalah quote yang cukup menarik yang mungkin Anda baru dengar. Nah, menurut Larry Ellison, CEO, pendirinya Oracle, beliau mengatakan bahwa computer industry atau lebih luas ya ketika kita bicara sektor telekomunikasi, internet, dunia digital secara umum, adalah industri yang lebih fashion driven bahkan dari woman fashion. Ya, Anda tahu ya, Mbak-mbak terutama, fashion perempuan itu kan berubah dengan sangat cepat ya. Cara berpakaiannya, kemudian make up-nya, skincare-nya, dan lain sebagainya itu kan berubah dengan sangat cepat. Nah, menurut beliau, industri komputer, industri digital itu bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi, bahkan melampaui kecepatan industri fashion perempuan. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu perlu diperhatikan ya, bahwa kita mungkin perlu hati-hati menyimak sebetulnya platform digital itu seperti apa. Kemudian apakah sharing ekonomi itu adalah aktivitas yang akan berlangsung terus-menerus, atau ini hanya salah satu bentuk memanfaatkan opportunity yang ada. Kemudian apakah di masa depan sharing ekonomi itu akan terus ada, akan terus sustainable, karena misalnya ada isu lingkungan, ada masalah regulasi, dan lain sebagainya. Lalu apakah sharing ekonomi itu akan membuat segala sesuatunya menjadi semakin terdesentralisasi, atau jangan-jangan malah membuat inequality yang lebih tinggi? Kemudian apakah dia akan membuat market yang liar, yang tidak bisa diregulasi, membuat bentuk neoliberalisme baru, atau nanti akan melahirkan inovasi-inovasi lain yang lebih kompleks, lebih dinamis, lebih luas lagi begitu. Ini yang perlu dipertimbangkan. Nah, sebagai kesimpulan, barangkali mungkin kita perlu berhati-hati menyimak tentang sharing ekonomi ini. Apakah sharing ekonomi ini hanya sebuah jargon, tren sesaat, atau ini adalah sesuatu yang mungkin nanti akan bisa sustain di jangka panjang? Karena saat ini nampaknya dia baru merupakan fenomena saja, fenomena yang unik, tapi bukan merupakan sesuatu yang rasa-rasanya akan menjadi hal yang akan long term begitu. Tetapi dari sharing ekonomi ini kita bisa belajar banyak hal, kita bisa melihat
tadi terkait dengan trust, terkait dengan self-regulation, kemudian terkait dengan hubungan sosial, bahwa manusia itu kompetitif, tapi juga ingin kooperatif. Kemudian, kalau Mas dan Mbak sekalian nanti misalnya ingin mengambil skripsi atau menulis tugas akhir, ini adalah salah satu topik yang menarik, karena jumlahnya mungkin belum terlalu banyak, apalagi untuk konteks Indonesia, number of application-nya masih terbatas. Dan terakhir mungkin ini adalah salah satu bentuk interaksi ekonomi dan sosial yang kontemporer, yang baru, dan cukup signifikan, dan ya, selain memberikan dampak secara praktek begitu ya, dari sisi kebijakan juga menarik perhatian banyak regulator. Dan terakhir tadi juga yang saya sampaikan bahwa penelitian di bidang ini masih sangat terbatas, jadi nanti Mas dan Mbak sekalian kalau ingin meneliti, menulis skripsi tentang ini akan sangat baik sekali, apalagi konteks kasus Indonesia. Nah, sampai di sini dulu mungkin Mas dan Mbak sekalian, kalau ada hal yang perlu ditanyakan atau dikonfirmasi, silakan, monggo. Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Sebenarnya bukan terkait materi sih, Pak, tapi terkait sama assignment. Jadi waktu ngerjain assignment itu kita boleh pakai referensi lain nggak sih, Pak, selain artikel yang ditugaskan itu? Misal kita nyertain contoh yang sebenarnya nggak dibahas di required artikelnya. Boleh banget, Mbak. Jadi artikel yang disebutkan di dalam silabus itu kan yang direkomendasikan ya. Tetapi kalau Anda mendapatkan artikel baru yang kayaknya lebih relevan, atau ini contohnya ada di Indonesia misalnya, ya monggo saja silahkan. Dengan senang hati nanti saya akan melihat itu. Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan. Permisi, Pak. Ya, Mas. Izin bertanya sih, Pak. Beberapa hari yang lalu sempat geger lagi, Pak, terkait mergernya Gojek sama Tokped, karena sampai ada iklannya Gojek yang dia di situ terdapat ikonnya Tokopedia gitu. Terus yang jadi saya tanyakan, kan memang mungkin kalau mereka merger berarti sangat saya melihat juga dari video Bapak, berarti sharing ekonomi ini kadang jadi merupakan suatu kapitalisme yang baru yang dibungkus seakan-akan sangat-sangat masyarakat, tapi sebenarnya itu sama saja sebuah kapitalisme yang juga bisa menuju ke kemonopolian. Saya melihat dari Gojek dan Tokopedia ini jadi sangat-sangat memungkinkan gitu, Pak, adanya monopoli ntar baik itu di transportasi maupun di e-commerce. Tapi juga menurut Pak Novi gitu, dari kita sendiri sebagai consumer gitu, sebagai user, baik itu mungkin usernya Gojek maupun usernya Tokopedia, kita ada langkah apa mungkin yang untuk bisa mengurangi kerugian kita, karena kalau kita lihat-lihat jangan-jangan ke depannya hampir bisa jadi semua resource yang ada di masyarakat itu memang memilikinya masyarakat, tapi dimonetis oleh perusahaan-perusahaan ini, yang mereka tidak memiliki memiliki barang itu sendiri, tapi mereka bisa memonetisasi dan mendapatkan uang dari barang yang kita miliki gitu. Mungkin dari kita sendiri sebagai user ada mungkin prevention atau cara agar kita tidak terlalu semacam jadikan semacam orang yang dimonopoli, orang yang mungkin diperbudak karena barangnya milik kita, namun mereka bisa leluasa memonetize barang kita gitu, Pak. Oke, makasih Mas. Jadi ini kalau jawaban yang definitif sulit sekali ya Mas. Sebagai pengguna platform, apalagi di era sharing ekonomi ini, pasti yang namanya data itu mau tidak mau kita akan bagi ke orang lain ya. Dan ini akan menimbulkan isu privacy. Kemarin kita sudah bahas di sana. Jadi langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah, menurut saya sih paling utama adalah kita harus aware dulu tentang data kita, privacy kita, dan seterusnya. Kapan kita berikan, kepada siapa kita berikan, kemudian password-nya apakah cukup aman, dan seterusnya, dan seterusnya. Walaupun itu semua juga belum menjamin data kita nanti kalau misalnya dibobol oleh orang lain, dan seterusnya, kan masih tetap ada risiko pencurian itu. Kemudian yang berikutnya, kalau sebagai pemilik resources juga Anda harus berhati-hati
Dalam artian betul yang tadi Anda sampaikan, banyak teman-teman yang mengelola misalnya punya kamar terus kemudian disewakan lewat OYO begitu, itu bukan sesuatu yang menguntungkan gitu, karena ternyata mereka tidak benar-benar, banyak yang komplain bahwa mereka tidak benar-benar mendapatkan servis yang memadai, cuman dipasangkan iklannya saja, tapi nanti setelah itu tidak banyak fasilitas atau manfaat yang diperoleh oleh pemilik rumah atau pemilik kamar. Jadi ini adalah bentuk pemanfaatan saja. Nah, kalau Anda punya sebagai pemilik resources, ya Anda harus strategik ya. Maksudnya kalau kontraknya ternyata tidak menarik, offernya tidak menarik, ya sudah cabut saja, pindah ke tempat yang lain. Demikian juga kalau Anda sebagai user entah itu Tokopedia, Lazada, atau Gojek, atau Grab, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, jadilah oportunis gitu ya. Kalau hari ini yang lebih murah Grab, ya pakai Grab. Kalau hari ini yang lebih murah adalah Gojek, ya pakailah Gojek gitu. Biar nanti mereka bersaing sampai ketemu equilibrium-nya sendiri. Kalau dari sisi user, mungkin dari sisi kita sebagai pengguna, pemilik data, pemilik resources, mungkin itu yang bisa saya sarankan ya Mas. Idealnya memang di level negara itu ada aturan yang menangani soal ini, tapi sayangnya kita belum punya. Dulu sebelum pandemi, tahun 2019 itu sudah dibahas tentang misalnya RUU PDP, perlindungan data pribadi. Tapi kemudian setelah pandemi yang keluar malah RUU tentang KPK, kemudian tentang Minerba, kemudian Omnibus Law, Cipta Kerja, dan lain sebagainya. Saya kurang tahu PDP ini balik lagi ke prolegnas atau enggak. Padahal ini sesuatu yang cukup penting gitu. Kemudian di Uni Eropa itu membuat konsorsium yang meregulasi platform besar semacam ini, termasuk Google, Facebook, sampai ke Airbnb, Uber, dan lain sebagainya. Tapi itu kan levelnya konsorsium berbagai negara ya, sehingga mereka punya kekuatan yang cukup besar. Kalau di Indonesia atau di ASEAN, itu saya juga belum pernah mendengar inisiatif semacam ini. ASEAN belakangan rasanya kalau menurut saya pribadi agak lambat merespon isu-isu internasional dan isu-isu teknologi. Masalah yang terjadi di Myanmar saja kan rasanya diresponnya telat ya, dan kurang menggigit begitu. Sementara apalagi untuk isu-isu digital yang nggak kelihatan dan masih agak jauh ke depan begitu. Jadi agak pesimis saya kalau mengandalkan yang ini. Saya lebih mengedepankan dari sisi kita, dari sisi pemilik data, pemilik resources, lebih baik dari awal kita membangun awareness dari sisi kita sendiri. Mungkin gitu Mas Fakih ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Ada lagi mungkin yang lain, Mas dan Mbak sekalian? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih sekali lagi kelompok 2 atas presentasinya hari ini. Kemudian pekan depan, insya Allah kita ketemu ke pertemuan yang ke-10 ya. Di pertemuan yang ke-10 nanti kita akan bahas secara lebih spesifik tentang financial technology, tentang platform yang kemudian dimanfaatkan untuk jasa keuangan, untuk investasi, untuk pembiayaan, peer-to-peer lending, asuransi, dan lain sebagainya. Nanti mohon disiapkan dengan baik kelompok 3. Kemudian tadi yang ditanyakan juga, Anda boleh bebas mengambil artikel referensi yang lain. Yang diberikan tanda bintang ini kan hanya referensi utama ya. Selebihnya Anda mau mencari sumber-sumber lain yang mungkin lebih relevan, yang contohnya ada di Indonesia, atau yang mungkin lebih baru, dan lain sebagainya, silakan saja ditambahkan. Oke, mungkin itu saja dari saya, Mas dan Mbak sekalian. Selamat Hari Kartini buat Mbak-mbak sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda semua yang menjalankan. Mudah-mudahan ibadahnya lancar semuanya. Saya tutup, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.